Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa lagi dalam program Bible Study online CK7. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera semuanya. Amin ya. Hari ini kita akan belajar dari kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-7 yang oleh LAI diberi judul Suku-suku Selebihnya, yaitu tentang 6 suku selain suku-suku yang telah dibahas pada pasal sebelumnya, yaitu pasal yang kedua sampai pasal yang ke-6. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan pasal 7 ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau puji, kita mau sembah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menikmati urapan Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, supaya ketika kita membahas pasal ini, sungguh-sungguh urapan Tuhan turun atas kita dan kita mengerti apa maksud Tuhan lewat pasal yang ke-7 ini. Haleluya. Haleluya. Kami datang kepadamu dengan kerinduan kami, kami bawa bukti kami sembah kami, menyembahmu Yesus. Kami rindukanmu Tuhan. Setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku,
Yesus, 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 yang kami sembah, yang kami muliakan, hanya Engkau Yesus Tuhan, yang kami semua, ya Rabbi Shandar, dalam rencanamu dan maksudmu atas kami. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Kami mengucap syukur ya Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Tuhan yang sempurna dalam segala rancangan dan kehendak-Mu berlaku atas kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hadir-Mu di tengah-tengah kami ketika kami membahas, membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu turun atas kami semua. Terpuji nama-Mu, buat kami mengerti dan menyimak kebenaran ini, sehingga menjadi berkat bagi kami semua. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca pasal yang ke-7, saya mau menjelaskan pasal yang ke-7 ini. Demikian Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, bahwa sekembalinya orang-orang suku Yehuda dan Benyamin, juga suku yang lainnya yang tergabung dalam kelompok Yahudi dalam pembuangan ke Babel. Jadi sisa-sisa ini
masih diliputi perasaan cemas akan status hubungan mereka dengan Allah. Jadi mereka masih merasa bingung dan tidak merasa yakin akan kondisi status kehidupan mereka, dalam hal ini hubungan umat dengan Allah. Mengenai janji-janji Allah yang pernah atau yang telah dinyatakan kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, Yakub, juga kepada Musa dan para nabi. Apakah janji itu masih berlaku nggak bagi mereka? Ya, masih berlaku atau tidak? Nah, janji tentang apa? Janji tentang pemulihan. Janji mengenai status mereka sebagai umat Tuhan yang berlaku tetap dan tidak bisa digoyahkan. Tidak hilang begitu saja. Bahwa Allah tidak pernah membuang mereka dari hadirat-Nya. Juga termasuk janji tentang Mesias, penebusan, yang akan meneruskan tahta kerajaan Daud. Dan banyak janji lainnya, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Jadi itu yang melatar belakangi kondisi umat Tuhan yang kembali dari pembuangan, yang kemudian dicatat oleh penulis Tawarikh ini. Nah, penulis Tawarikh menggunakan daftar silsilah untuk menghubungkan generasi saat itu, generasi mereka, dengan nenek moyang bangsa tersebut. Terus sampai mundur berakhir kepada Adam. Sehingga kita bisa menemukan hal itu di dalam 1 Tawarikh pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Dengan demikian, daftar silsilah ini memberi mereka semangat untuk mereka bangkit dari keterpurukan, dari kecemasan, lalu rasa tertolak, dan mereka mulai tetap percaya bahwa mereka masih merupakan umat Allah, bahwa mereka masih menjadi umat pilihan Tuhan, bahwa mereka masih dikasihi oleh Tuhan. Itulah situasi konteks kitab Tawarikh, yaitu hal mengenai identitas umat tersebut. Jadi penulis Tawarikh membangkitkan semangat, gairah mereka. Oh, kalian itu punya nenek moyang hebat-hebat. Kalian punya leluhur yang luar biasa, sehingga bangsa ini tetap eksis. Bahkan di tengah pembuangan, kita masih punya Tuhan yang merancang kehidupan kita, melindungi, menyertai hidup kita. Sehingga bangsa ini tetap eksis, bahkan memulangkan kita, menepati janjinya untuk membawa kita kembali ke tempat ini, ke tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, setelah memaparkan daftar nama orang-orang yang tenar, yang punya peran besar atas bangsa Israel maupun juga Yehuda, dan keturunan yang hebat-hebat ya. Kita bisa lihat di pasal 2 sampai pasal yang ke-6, itu penulis Tawarikh juga memberi penghargaan kepada suku-suku lainnya yang punya peran penting dalam sejarah keberlangsungan umat Tuhan. Seperti di dalam pasal 7 ini. Nah, di pasal 7 ini 6 suku memang ada yang dari suku Israel sebelah utara. Kenapa didaftarkan? Begini Bapak Ibu sekalian Tuhan, ketika terjadi perpisahan atau terbelahnya dua suku, yaitu suku Yehuda dan Benyamin yang ada di selatan yang kemudian disebut Yehuda, lalu 10 suku lainnya berada di sebelah utara. Orang-orang atau masyarakat di sebelah utara yang masih merindukan Tuhan, yang masih merindukan Yerusalem, cinta bait Allah, rumah Tuhan di Yerusalem, dan mereka tidak mau terjerembab di dalam dosa penyembahan berhala, mereka menyeberang. Jadi mereka datang ke Yerusalem, menetap di daerah Yerusalem sebelah selatan, termasuk suku Lewi paling banyak ya. Nah, inilah
sebagian dari sisa-sisa suku sebelah utara yang kemudian begitu masuk pembuangan ke Babel, mereka juga dipulangkan bersama-sama. Makanya ada daftar juga dari suku-suku sebelah utara di sini. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan status keturunan mereka, untuk membangkitkan patriotisme dalam jiwa mereka, bahwa mereka itu masih terhisap sebagai umat Tuhan, umat perjanjian. Hak mereka masih ada, tetapi di dalam daftar ini bukan cuma masalah hak dan patriotismenya mereka yang dibangkitkan, namun juga tanggung jawabnya sebagai umat Tuhan untuk membangun umat Tuhan, untuk membangun suatu generasi yang baru, generasi yang cinta Tuhan, sehingga terjadi pemulihan rohani dari bangsa tersebut, bangsa sisa-sisa yang kembali dari pembuangan. Mari saya pandu kita semua untuk membaca 1 Tawarikh pasal 7 ayat pertama ini sampai pasal 40 di dalam Alkitab saya, halaman 441. Bapak Ibu salam Tuhan ya. 1 Tawarikh pasal 7 ayat 1 sampai 40, halaman 441. Saya akan baca bagian pertama, yaitu ayat pertama saja sampai ayatnya yang ketiga ya. Demikian firman Tuhan suku-suku selebihnya. Anak-anak Isakar ialah Tola dan Pua, Yasub dan Simron, 4 orang. Anak-anak Tola ialah Uzi, Refaya, Yeriel, Yahmai, Yibsam, dan Samuel. Kepala-kepala puak keturunan Tola, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Menurut daftar keturunan mereka, jumlahnya di zaman Daud ada 22.600 orang. Keturunan Uzi ialah Yisrahya, dan anak-anaknya, anak-anak Yisrahya ialah Mikael, Obaja, Yoel, dan Lisia, 5 orang. Semuanya mereka adalah kepala-kepala. Nah, di sini di ayat yang ke-7, di pasal ke-7 ayat pertama sampai ke-3 mengisahkan mengenai keturunan dari Isakar, keturunan dari sebelah utara. Nah, ada nama terkenal di sini yaitu Tola, seorang hakim yang ke-7 di zaman para hakim yang memerintah Israel waktu itu, ya, dalam bentuk serikat masih. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Tola nama yang cukup menonjol karena dia pemimpin pembebasan Israel. Dia berasal dari suku Isakar. Lalu di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, di sana adalah mencatat mengenai keturunan dari anak-anak Benyamin. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, dan Yediael, 3 orang. Kalau kita baca seterusnya sampai ayat yang ke-9, mereka yang terdaftar dalam silsilah menurut keturunan mereka sebagai kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan gagah perkasa, ada 20.200 orang. Selalu ada kalimat pahlawan yang gagah perkasa. Sekalipun ada nama 1-2 orang yang menonjol di situ, tetapi disebutkan mereka adalah pahlawan yang gagah perkasa. Kita ketahui suku Benyamin tiada tandingannya dari suku-suku lainnya, oleh karena mereka memproduksi orang-orang yang hebat di dalam hal keahlian memanah. Di seluruh kaum Israel tidak ada suku yang lebih unggul atau mengungguli suku Benyamin. Mereka handal sebagai pemanah-pemanah hebat di medan peperangan. Lalu kemudian di ayat yang ke-13, kita lompat ke ayat 13, Bapak Ibu salam Tuhan. Di sana dituliskan demikian, bahwa anak-anak Naftali ialah Yahziel, Guni, Yezer, dan Salum. Anak-anaknya dari Bilha. Sekalipun tidak dicatat kehebatan mereka, tetapi kenapa ada nama-nama tersebut masuk? Berarti ada peran mereka yang luar biasa untuk kelangsungan suku Naftali. Kemudian di ayatnya yang ke-14, di sana ada 1 nama disebutkan dari keturunan Manasye, ialah
Asriel yang dilahirkan oleh gundiknya. Kemudian di ayat yang ke-15 bagian B, nama anak yang kedua ialah Selafehat. Selafehat hanya mempunyai anak-anak perempuan. Selafehat ini punya anak 5 orang perempuan semua. Ketika di padang gurun, Selafehat tidak termasuk kelompok orang yang memberontak kepada Musa atau di hadapan Allah. Dia orang saleh, orang baik dari suku Manasye. Namun kemudian dia juga mati di padang gurun disebabkan karena dosanya sendiri. Namun di hadapan Tuhan diakui bahwa Selafehat adalah orang baik. Dan 5 anaknya seharusnya tidak mendapat milik pusaka di tanah perjanjian di antara kelompok Manasye ini. Namun Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, 5 anak ini menghadap Musa dan meminta, tolong, kami punya ayah bernama Selafehat. Kami semua perempuan, tetapi ayahku tidak memberontak kepada Allah. Kami mohon keadilan. Kami sebagai anak perempuan, berilah kami hak di antara kaum lelaki dari kelompok Manasye ini. Dan puji Tuhan, Musa menghadap Tuhan. Dan Allah menjawab kepada Musa, iya, benar apa yang dikeluhkan oleh anak-anak Selafehat. Karena itu, berikan mereka milik pusaka di antara suku Manasye. Luar biasa. Saya boleh katakan di sini bahwa anak-anak Selafehat ini adalah anak-anak menjadi penggerak emansipasi kaum perempuan pada masa itu. Mereka meminta hak bahwa posisi mereka seharusnya sama dengan kaum lelaki di antara suku Manasye. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sejak semula orang Israel sudah punya pahlawan perempuan hebat-hebat, termasuk hal mengenai warisan. Dan kemudian kita lanjutkan dengan suku berikutnya, yaitu keturunan Efraim di ayat yang ke-20 sampai 23. Keturunan Efraim ialah Sutelah, dan anak-anak orang ini ialah Beret, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Eladah, dan anak orang ini ialah Tahat, dan seterusnya. Di ayat 22, kita lompat ya, di ayat 22. Efraim, ayah mereka, berkabung berhari-hari lamanya, sehingga saudara-saudaranya datang untuk menghiburkan dia. Ternyata Efraim punya anak yang disebut Eser dan Elat. Itu mereka dibunuh oleh orang-orang Gad karena masalah perampasan ternak. Bapak Ibu saudara Tuhan, kematian 2 anak ini membuat kehilangan yang sangat besar dari Efraim, ayahnya. Kemudian dia diberi karunia seorang anak dan dikasih nama Beria. Kata Beria berarti malapetaka telah menimpa keluarganya. Dan kata lain, nama anak ini menjadi pengingat duka yang telah melanda keluarga. Tetapi puji Tuhan, hal ini dicatat dengan baik. Tujuannya apa? Memberitahukan kepada Efraim, suku Efraim, bahwa Tuhan sudah membangkitkan kehidupan mereka, kehidupan yang penuh duka, diubah menjadi kehidupan yang penuh sukacita. Tuhan membangkitkan seorang tokoh yang besar, ganti duka cita itu, yaitu Yosua bin Nun. Dikatakan di ayat yang ke-27, dan anak orang ini ialah Nun, dan anak orang ini ialah Yosua. Bapak Ibu sekalian Tuhan, setiap duka cita itu bisa membawa hal yang baru, hal yang indah, jika kita melupakan dan membawanya ke hadapan Tuhan. Tuhan bisa mengubah duka cita menjadi sukacita. Ratap tangis dengan puji-pujian. Kemudian suku yang terakhir, yang ke-6 adalah suku Aser. Dari ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-40, suku Aser. Anak-anak Aser ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka, dan seterusnya. Lalu ditutup dengan ayat 40, itulah sekaliannya keturunan Aser, kepala-kepala puak mereka.
pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang terpilih, pemimpin-pemimpin utama, jumlah yang terdaftar dalam silsilah mereka sebagai pusat pasukan perang ada 26.000 orang. Ditutup dengan kalimat, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Sekalipun ini cuma selipan nama-nama, tetapi mereka adalah orang-orang hebat yang hidup pada masanya. Siapa yang tidak kenal dengan Yosua bin Nun? Ketika nama Yosua bin Nun disebutkan, suku Efraim langsung bangkit, bergairah, hidup lagi. Asyir demikian juga, wow, kami ada keturunan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Manasyeh juga demikian. Benyamin, oh, kami adalah pahlawan siap tempur. Kami punya pemanah-pemanah yang hebat dari zaman dulu. Bahkan sampai sekarang pun kami bisa melakukannya lagi. Nah itu Bapak Ibu Salam Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca mengenai pasal 7 ini. Meskipun tidak menarik untuk dibaca, dan nama-nama dalam pasal 7 ini tidak semuanya menonjol untuk diceritakan. Tetapi bangsa Israel dalam konteks sejarah bangsa itu tidak bisa dipisahkan dari nama-nama yang sudah tertulis ini. Tidak bisa. Penulisan daftar nama memiliki makna satu keutuhan serta kebanggaan sebagai bangsa, dan itu menjadi bukti kesetiaan Allah kepada Israel bahwa Allah itu memelihara mereka, tidak memunahkan satu suku sekalipun di tengah-tengah bangsa itu. Kita tahu negara Israel sebelah utara ketika masuk pembuangan ke Asyur, status mereka, identitas mereka hilang, nggak balik. Tetapi puji Tuhan, untungnya di awal-awal terjadi perpecahan menjadi dua bangsa itu. Masing-masing sebagian kecil dari suku yang sebelah utara itu pindah ke selatan. Sehingga ketika mereka pun dibuang ke Babel, Tuhan memelihara mereka di sana. Sehingga 12 suku itu tetap utuh sebagai umat Allah. Walaupun jumlahnya kecil dari Israel sebelah utara, tetapi nama mereka ada dan tercatat, dikenang. Kadangkala Bapak Ibu Salam Tuhan, kalau melihat daftar ini, orang-orang yang kurang populer namun dicatat. Terjadi juga dalam kehidupan kita. Dalam hidup ini kita menjumpai kenyataan semacam itu. Ya, bagi kita orang yang jarang disebutkan namanya adalah orang-orang yang tidak menonjol. Dan kalau kita berpikir, kalau orang itu perannya kecil, untuk apa? Kadang kita suka menyepelekan mereka. Nama-nama mereka tidak kita ingat, kita tidak sebutkan, kita jarang memberi apresiasi. Baik di tengah keluarga, di tengah kelompok kecil, pun di gereja Tuhan atau di tengah masyarakat. Juga di perusahaan, ada karyawan, ada anak, ada pelayan Tuhan, ada kelompok pelayan-pelayan Tuhan. Ya mungkin kurang menonjol, pribadi-pribadi yang mungkin tidak punya talenta banyak, nggak menonjol lah. Namun Bapak Ibu Salam Tuhan, yang kita selalu perhatikanlah orang-orang yang menonjol di sekitar kita. Lalu kita suka kasih jempol, hebat kamu. Kita suka kasih pujian, kita suka kasih sanjungan. Kita sering kasih apresiasi. Namun yang kurang menonjol, namanya kurang tenar, talentanya kurang mumpuni, ya kadang kita lupakan. Padahal peran mereka tidak kalah penting loh. Ya, mereka mungkin banyak berdoa, mereka banyak berpuasa, mereka banyak bergumul, mereka banyak berdoa syafaat, namun kan tidak kelihatan. Hanya saja kadang kita tidak memberi apresiasi yang wajar ke mereka. Bapak Ibu, Rasul Paulus memberi banyak contoh mengenai keutuhan tubuh Kristus. Tubuh kita juga sama. Bagian tubuh ini dijadikan contoh mengenai gereja Tuhan atau tubuh Kristus itu.
Contoh sederhana, ada bagian tubuh kita yang menonjol. Mulut, mata, telinga, hidung. Wah, itu penting dan menonjol. Karena apa? Tampil di depan. Rambut kepala kita rawat dengan baik, kita tata dengan baik. Karena menonjolnya itu kita rawat sungguh-sungguh. Kita perhatikan baik-baik. Banyak uang kita keluarkan untuk bagian yang menonjol ini. Tapi bagaimana dengan bagian tubuh lainnya? Yang kadang kita kurang merawatnya. Padahal tanpa anggota tubuh yang kita anggap kurang menonjol itu, tubuh kita tidaklah sempurna. Betul? Tidak sempurna. Kita dikatakan orang cacat. Jadi jangan sampai terlalu mudah kita terpesona dengan orang-orang hebat dan menonjol yang ada di sekitar kita. Termasuk juga di keluarga kita. Kita sering kasih pujian ke anak kita yang menonjol. Anak kurang menonjol, kita kurang kasih pujian. Kita abaikan. Ya. Kita suka mengabaikan orang-orang yang tidak menonjol yang ada di KUL, yang juga ada di gereja. Setiap orang itu memiliki kapasitas masing-masing, Bapak Ibu Kasih dalam Tuhan. Dengan karunia dan talenta yang berbeda. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, dan ada yang dikasih 1. Nah, sekalipun tidak menonjol, namun tetap berharga di mata Allah. Saya kasih penguatan buat kita yang merasa kurang menonjol, bahwa Tuhan memandang kita berharga. Amin. Yang menonjol tetap humble di hadapan Tuhan. Bersyukur engkau dipakai Tuhan luar biasa. Suku-suku ini mendapatkan tugas khusus sebagai tentara dan pahlawan-pahlawan perang Israel yang gagah perkasa. Suku Benyamin dan Yehuda mendapat julukan The Royal Tribe atau suku kerajaan. Ya, ada raja terkenal, Raja Saul, raja pertama dari Benyamin. Daud dan keturunannya dari suku Yehuda. Semua suku Israel mendapat tugas dan peran masing-masing. Demikian juga dalam keluarga Allah. Tuhan memberi kita tugas. Tuhan memberi kepada kita setiap anak-anaknya. Tugas sesuai kemampuan kita. Tugas sesuai dengan talenta kita. Tujuannya apa? Untuk kepentingan gereja. Untuk keberlangsungan umat Tuhan. Untuk pertumbuhan gereja. Tubuh Kristus. Dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa pesan Tuhan lewat pasal 7 dari 1 Tawarikh ini buat kita? Yang pertama, hargai setiap orang. Amin. Hargai setiap orang, siapapun. Mau terlihat lusuh, mau terlihat rapi, mau terlihat ganteng, mau terlihat cantik, cakap, mau terlihat menonjol dalam talenta ataupun kurang. Setiap orang harus mendapatkan penghargaan yang sama. Allah tidak pernah memandang bulu. Kasihnya sama dicurahkan. Perhatiannya sama dicurahkan kepada kita. Anggota tubuh yang tak terhormat, yang kurang menonjol itu harusnya mendapat penghormatan yang istimewa dari kita. Mendapat perawatan khusus. Lalu yang kedua, jika kita diberi 1 talenta, tolong jangan berkecil hati. Amin. Jangan kurang hati, jangan minder, jangan kemudian pergi menguburkannya dan menganggap saya nggak diperhatiin di gereja. Saya dianggap kurang mampu, kurang mumpuni, kurang bisa di dalam banyak hal. Jangan. Ingat, Tuhan selalu mengukur dengan prinsip seperti ini, bahwa yang dipercaya kecil, yang dikasih kepercayaan kecil, yang dikasih talenta sedikit, tanggung jawabnya juga kecil, tanggung jawabnya sedikit, tetapi tetap penting. Dan yang diberi banyak, diberi besar, dituntut juga tanggung jawab yang besar. Dalam hal ini, upah kita tetaplah sama. Amin. Maka seberapapun kepercayaan Tuhan kepada kita masing-masing hari ini, mari kelolalah sedemikian rupa. Apa yang ada di genggaman tanganmu, kerjakan itu sedemikian rupa. Sekalipun mungkin kita bukan siapa-siapa dan tidak menonjol,
tetapi kita juga adalah orang yang mempengaruhi jalannya sejarah umat Tuhan. Kita mempengaruhi jalannya gereja Tuhan. Kita mempengaruhi jalannya sejarah tubuh Kristus dimanapun kita tertanam. Engkau sebagai anak, engkau mempengaruhi jalannya kehidupan keluarga Anda dimanapun engkau ditaruh. Engkau sebagai suami, engkau sebagai istri, engkau mempengaruhi jalannya kehidupan sejarah keluargamu ke depan. Di tengah masyarakat, di tengah gereja, dan di hadapan Tuhan. Tetaplah bertumbuh, tetaplah tertanam di mana Anda berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk perenungan firman Tuhan lewat 1 Tawarikh pasal yang ke-7. Malam hari ini kami belajar. Apa yang kami baca seolah hanya nama saja. Orang-orang yang asing bagi kami. Walaupun ada 1-2 orang nama yang cukup familiar di telinga kami. Tetapi betapa Tuhan menghargai mereka. Tuhan menaruh nama-nama itu karena jasa mereka yang besar terhadap keberlangsungan umat Tuhan. Umat-Mu, umat pilihan-Mu, Israel. Dan menyadari akan hal itu, kami juga sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan, siapapun kami yang mengikuti Bible Study malam hari ini, mungkin kami, nama keluarga kami tidak dikenal, tidak diketahui, jarang disebutkan, asing bagi orang lain. Ataupun kami juga tidak memiliki talenta yang mumpuni, sehingga kami tidak menonjol. Kami punya kapasitas yang sangat minim. Keterbatasan kami membuat kami kurang diperhatikan, membuat kami tidak menonjol. Tetapi kami percaya setelah membaca firman ini, Engkau menghargai kami, bahwa kami punya peran besar di dalam tubuh Kristus. Kehadiran kami punya arti yang besar di tengah keluarga, tengah masyarakat, di tengah umat Allah. Bahwa kami punya peran dalam keberlangsungan gereja Tuhan dimanapun kami Tuhan taruh untuk lahir di situ, bertumbuh di situ, berakar di situ, dewasa di situ. Karena itu Tuhan, kami tidak mau lagi menjadi orang yang minder. Kami tidak mau menjadi orang yang biasa-biasa saja dan tidak berbuat apa-apa oleh karena kami tidak menonjol. Kami merasa kami berharga. Kami merasa kami berarti dan punya arti penting di dalam keberlangsungan umat Tuhan. Pakai kami, urapi kami, berkati kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati gereja-Mu. Tuhan Yesus berkati suami istri, memberkati anak-anak, memberkati umat-Mu yang mengikuti Bible Study ini. Pekerjaan mereka, pelayanan mereka, Tuhan berkati. Usaha mereka, studi mereka, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami sungguh mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sebelum kita akhiri Bible Study, mari arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa. Kasih sayang dalam Kristus Yesus Tuhan serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai parusia. Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom.